Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk mengawali seluruh aktivitas hidup kita sepanjang hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita untuk menjalani kehidupan ini, mari kita bersama-sama terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih dan yang mengasihi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala kasih-Mu dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Kami boleh dibangunkan dari istirahat kami pada pagi hari ini, dan kami juga boleh memulai hidup kami bersama-sama dengan Engkau. Satu anugerah yang luar biasa yang boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari demi hari, waktu demi waktu, kami boleh lalui bersama-sama dengan Tuhan. Dan pagi hari ini ya Tuhan, berikan kami kekuatan dari firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan yang tolong setiap kami sepanjang kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Inilah doa dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Karena durasi kita supaya tidak terlalu panjang, maka kita akan potong pembacaan firman Tuhan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5, kemudian sambung ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25 nanti. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahane Dan yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya membaca perikop-perikop sebelum daripada perikop pasal yang ke-13 ini, saya merenungkan satu tema, yaitu pedulikah Allah. Ketika kita melihat siklus daripada kehidupan umat Israel ketika mereka memasuki tanah Kanaan dan setelah Yosua meninggal, maka terdapat satu siklus yang cukup mengagetkan bagi kita semua yang dihidupi oleh umat Israel di tanah Kanaan. Ketika mereka dilepaskan oleh Allah, mereka sungguh berbahagia begitu. Tetapi ketika seorang pemimpin dari antara mereka meninggal atau tidak ada, mereka berpaling daripada Tuhan dan kemudian mereka melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Setelah mereka melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, siklus itu berlanjut pada penghukuman. Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan bangsa-bangsa lain untuk mereka mengalami penghukuman dari Allah. Tetapi siklus itu berlanjut bahwa Allah memiliki belas kasihan kepada umat Israel ketika mereka mengalami
penderitaan di tangan bangsa lain, sehingga Allah memilih seorang pahlawan di antara mereka untuk menjadi seorang hakim. Di sini adalah hakim dalam peran sebagai pembebas bangsa Israel secara politik dan ekonomi begitu dari bangsa-bangsa lainnya, sehingga mereka boleh terbebas daripada perbudakan. Kemudian siklus itu berlanjut bahwa mereka tetap setia, mereka taat kepada Allah selama ada pemimpin yang hadir di antara mereka. Kemudian siklus itu kembali kepada siklus yang awal. Ketika pemimpin itu meninggal atau pemimpin itu tidak ada lagi, maka mereka kembali melakukan sesuatu hal yang jahat di mata Tuhan. Kalau kita membaca begitu ya, dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-13 ini, siklus itu kita temui di dalam kehidupan umat Israel, bahwa mereka mengalami atau menjalani kehidupan yang tidak konsisten di hadapan Tuhan, tidak setia atau tidak taat kepada Tuhan. Mereka melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan ketika mereka tidak memiliki seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan hadir di antara mereka. Begitu pula di awal daripada perikop atau pasal ke-13 ini, dikatakan mereka sudah 40 tahun diserahkan ke dalam tangan orang Filistin. Tentu mereka mengalami satu perbudakan kembali, bukan? Mereka diperbudak oleh bangsa Filistin selama 40 tahun lamanya. Saya tidak sanggup membayangkan bagaimana rasanya menderita selama 40 tahun di bawah bangsa lain. Sebab di karantina itu pun sudah menderita rasanya, begitu ya, tidak bertemu dengan orang-orang lain gitu. Apalagi ini diserahkan kepada bangsa lain selama 40 tahun. Dan bangsa kita juga sudah kurang lebih hampir 2 bulan ini merasakan pandemi. Dan banyak orang bertanya, pedulikah Allah dengan situasi seperti ini? Saya rasa orang-orang yang hidup pada waktu itu, yang menderita 40 tahun di tangan orang Filistin, bangsa yang menguasai daripada besi waktu itu, pasti juga bertanya, pedulikah Allah kepada kami gitu ya, selama 40 tahun menderita itu. Tetapi kalau kita melihat daripada siklus daripada yang terjadi di dalam kehidupan umat Israel ini, Allah memang membenci dosa. Allah memang tidak suka dengan umat yang berpaling daripadanya dan melakukan hal-hal yang jahat, sehingga ia harus menghukum umat itu. Tetapi bukan berarti penghukuman itu adalah lambang daripada ketidakpedulian Allah kepada umat Tuhan. Justru itu adalah semacam batasan-batasan, pengingat-pengingat yang diberikan oleh Allah sebagaimana seharusnya mereka hidup sebagai umat Allah. Tetapi tidak hanya di dalam bentuk penghukuman itu, tetapi juga di dalam bentuk belas kasih Allah kepada umat. Jikalau kita melihat daripada siklus, daripada cerita di dalam kitab Hakim-Hakim ini, sekalipun Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan bangsa asing, ada yang 19 tahun, ada yang 10 tahun, dan ini dikatakan 40 tahun lamanya, bukan berarti Allah tidak peduli kepada mereka. Di dalam perikop pasal yang ke-13 ini, justru menunjukkan kepada kita semua bahwa Allah masih peduli kepada umatnya, sekalipun mereka di dalam masa penghukuman karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat di mata Allah. Disinilah belas kasihan Allah dinyatakan melalui satu perjumpaan malaikat Tuhan kepada seorang ibu, yaitu istri daripada Manoah pada waktu itu, yang dinubuatkan sekalipun ia mandul sebagai seorang perempuan, tidak bisa memiliki seorang anak, tetapi Allah memberikan belas kasihan kepada umatnya melalui istri Manoah ini, dan akan mengaruniakan seorang anak yang nantinya akan bangkit sebagai pahlawan daripada umat Israel, membebaskan mereka dari tangan orang Filistin. Itulah satu rencana yang dimiliki oleh Allah yang begitu besar, yang dinyatakan kepada istri Manoah. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, memang singkat cerita kita tahu bahwa istri Manoah itu melahirkan seorang putra yang diberi nama Simson, begitu. Simson ini diambil dari kata dasar Ibrani, begitu, yang berarti matahari, gitu ya.
Dan Simson ini kita tahu sendiri memang pada akhirnya dia menjadi pahlawan bagi umat Israel. Sekalipun ada catatan bahwa kehidupan Simson sendiri sebagai nazir Allah itu pun juga tidak sempurna. Simson seorang laki-laki pencinta perempuan, dan dia pada akhirnya juga takluk juga melakukan satu hal yang salah, dan akhirnya Tuhan juga menghukum dia. Artinya di sini kita melihat ada satu janji kemurahan dari Allah melalui pribadi Simson. Tetapi pribadi Simson yang nyata sebagai pahlawan pada waktu itu pun juga dinyatakan sebagai pribadi yang tidak sempurna, begitu ya. Sekalipun penyelamatan itu terjadi. Nah, mengingatkan bahwa kisah ini itu menyeret pandangan kita kepada sosok perempuan dan sosok seorang putra yang lainnya yang merupakan janji daripada kemurahan Allah terhadap manusia yang berdosa ini. Memang Simson waktu itu menyelamatkan bangsanya dalam konteks pada waktu itu. Tetapi bagi kita yang hidup sekarang ini, tentu kita tidak mengharapkan Simson kan, gitu ya. Simson yang bisa menyelamatkan dan yang tidak sempurna itu, gitu, di dalam hidupnya. Cerita ini menyeret pandangan kita kepada sosok Maria, seorang perempuan yang belum bersuami tetapi diberikan karunia mengandung seorang putra. Dan yang putra dilahirkan itu yang kita kenal di dalam nama Yesus, sosok yang sempurna itu yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelahiran Yesus Kristus, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, itu membuktikan kepada kita semua bahwa Ia adalah representasi daripada kasih anugerah karunia Allah yang begitu besar terhadap manusia yang berdosa. Dia bukanlah seperti sosok Simson yang tidak sempurna, tetapi ia pribadi yang sangat sempurna. Dan di dalam karya penyelamatannya bukan hanya bersifat sementara seperti hal yang diperbuat oleh Simson, tetapi bersifat kekal dan memberikan pengharapan bagi semua manusia yang jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, dikala pandemi seperti ini, ketika kita bertanya, pedulikah Allah kepada kita? Sebetulnya Allah sudah peduli, bukan akan peduli lagi, tetapi Allah sudah peduli terhadap kita. Kita orang yang berdosa melalui kehadiran Yesus Kristus, kelahiran seorang putra dari perawan Maryam itu yang telah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, yang memberikan pengharapan dan hidup yang kekal bagi setiap kita. Oleh sebab itu, Bapak Saudara yang kasih oleh Tuhan, jikalau kebutuhan yang besar itu, kebebasan akan dosa ini telah dinyatakan, diberikan oleh Allah, yang pasti di dalam musim atau di dalam keadaan yang sulit ini, masa-masa pandemi ini, pasti Allah juga akan peduli kepada setiap kita. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menghayati kepedulian Allah yang begitu besar terhadap diri kita di dalam kita menjalani hidup kita yang penuh problema saat ini. Biarlah kita menghayati bahwa kasih Allah itu tidak terhingga begitu, dan kuasanya mampu melewatkan kita dari segala mara bahaya. Itu juga mari kita hayati di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, berwaspada, berjaga-jaga itu penting. Tetapi usaha kita tidak ada artinya jikalau kita tidak memiliki iman di dalam Kristus. Sebab di dalam Kristus itulah kita mendapatkan kemerdekaan yang sejati itu, kelepasan yang sejati itu pada akhirnya. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan kepada setiap kita bahwa Allah telah peduli kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh belajar daripada kebenaran firman-Mu. Kami mensyukuri kami punya Allah yang begitu besar, begitu punya hati yang murah hati kepada setiap kami, mau mengampuni setiap kami yang telah berdosa. Bahkan bukan hanya sekedar mengampuni, tetapi Engkau rela datang ke dalam dunia, menderita, menanggung segala kutuk itu untuk setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas segala anugerah-Mu yang begitu besar bagi setiap kami orang berdosa.
Biarlah Engkau ajari kami Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami boleh menghayati anugerah Tuhan sepanjang hidup kami, hari lepas hari. Sehingga kami tidak hanya mengeluh di dalam hidup ini, tetapi kami juga punya ucapan syukur yang terus meluap dari mulut dan hati kami ya Tuhan. Sebagai rasa terima kasih kami atas pemberian Tuhan, anugerah yang besar di dalam hidup kami. Dan ajarilah kami juga Tuhan untuk menghargai setiap anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, dengan tidak membiasakan diri kami atau mencintai dosa di dalam kehidupan ini. Tuhan, berikan kekuatan pada kami untuk membenci dosa, menjauhi daripada dosa-dosa itu. Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, Tuhan berkati setiap jerih payah kami sepanjang hari ini. Inilah doa dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sekian doa pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin.